kita hormati Bapak Camat Kecamatan Candilar Selatan beserta Kaksi Ekonomi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang sama-sama kita hormati Ketua PBD dan anggota, yang sama-sama kita hormati Kapolsek Kecamatan Candilar Selatan, yang sama-sama kami hormati rekan-rekan pendamping teknik untuk sekecamatan Candilara Selatan, yang sama-sama kita hormati para kader, Karang Taruna dan undangan lainnya. Syukur alhamdulillah pada hari kita dapat berhadir di dalam acara pembentukan pengurus koperasi Desa Merah Putih untuk tahun 2025. Saya dengan itu pula selamat dan salam tercurah terlimpah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada rangkaian acara pada hari yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Desa, yang ketiga yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Camat Candilara Selatan sekaligus beliau membuka acara pada ini hari. Yang selanjutnya yaitu arahan dan sambutan dari pertama dari Kasih yang membidangi yaitu Ibu Pina, dan yang kedua dari pendamping desa yaitu masing-masing waktunya 10 menit. Sekaligus yang kelima yaitu doa. Setelah doa nanti kita istirahat langsung ke session kedua yaitu untuk penyuluhan serta sekaligus beliau nanti akan memimpin pembentukan koperasi dari Tikupinda Kabupaten Tapin, yang nanti beliau akan memimpin dan memberikan arahan dalam pembentukan koperasi tersebut. Dan dipersilakan nanti kepada para peserta untuk menanyakan apa-apa yang dianggap perlu. Baiklah, untuk mengawali acara pada ini hari, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan terbacanya surah Al-Quran, acara pada ini hari dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kedua yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Desa Banimbi. Waktu dan tempat kami berikan dengan segala hormat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan hidayah rahmah kepada kita semua, sebenarnya kesehatan jasmani rohani dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Candilara Selatan yang beserta juga Ibu Kasih Ekonomi Kecamatan serta rekan-rekan PDBD yang sangat meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan kita ini, dan ini yang pertama di JLS. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan kita BBD dan anggota, Bapak Ketua RT, RW, juga keterwakilan dari kelembagaan Karang Taruna, ada sudah PKK. Jadi kami sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Camat yang hadir pada hari ini dalam kegiatan pembentukan pengurus koperasi Desa Merah Putih. Jadi bahwa hari ini kita ada agenda khusus mulai dari pembentukan pengurus sampai nanti mungkin ada sedikit penyuluhan kegiatan ini. Bahwa koperasi Desa Merah Putih ini memang hal yang wajib dikelola sesuai dengan instruksi Presiden yang baru nomor 9 tahun 2025 untuk segera percepatan pembentukan koperasi desa di Koperasi Merah Putih
Jadi mungkin ini Pak, kita di perangkat desa sudah ada sedikit mengetahui bahwa, tapi bagi kawan-kawan di tingkat RT gitu dalam bagian ini juga memang mungkin hanya tahu gitu. Walaupun gemah raungnya sudah ada di media sosial, kayak kemarin kan pertanyaan macam-macam, padahal kadang-kadang di medsos itu bisa kata tanggapi bisa juga. Nah, jadi sebagai kan sambutan ulun hanya menyampaikan rasa apresiasi ulun pribadi dan kami perangkat desa, pemerintah desa, kepada Bapak Camat, para pendamping desa serta edukasi juga yang turut hadir memfasilitasi kegiatan ini untuk membentuk pengurus koperasi Desa Merah Putih. Nanti untuk selanjutnya kita akan diarahkan oleh edukasi, oleh para pendamping dan juga Bapak Camat, dan sekaligus membuka acara kita hari ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan arahan di dalam kegiatan pada hari. Selanjutnya yaitu sambutan dan arahan yang kami mintakan kepada Bapak Camat, dan nanti beliau akan membuka acara pada hari. Waktu dan tempat kami berikan dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Desa Baringin B, karena beliau ini selalu terdepan. Jadi ini nomor 1 untuk Kecamatan CLS sengaja Baringin B. Untuk semuanya bingung Pak, Setapinan masih bingung. Yang Setapin ada kalau salah 4 lah yang sudah, tapi tengah itu pun asal jalan aja dulu buatnya. Awalnya harusnya setelah tanggal 19 hanya ke jalan buatnya jalan berdulu. Jadi kita sudah sesuai jadwal dan kita pilih Baringin B ya, berdulu. Nah, nyaman, administrasi itu bagus dulu misalkan. Nah, jadi dengan pengalaman di Baringin B kita bisa untuk desa-desa lain. Yang saya hormati Bapak pendamping desa dan pendamping lokal desa di Kecamatan Candilaka Selatan. Yang saya hormati Ibu Kasih Ekonomi Kecamatan Candilaka Selatan. Yang saya hormati Bapak perwakilan dari Polsek Kecamatan Candilaka Selatan, terima kasih. Dan kami berdakwah. Yang saya hormati Ketua BPD atau anggota BPD Desa Baringin B. Yang saya hormati juga para perangkat Desa Baringin B, termasuk Ketua RT, Ibu PKK juga ada, dan semua yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas ini, tugas negara karena langsung perintah presiden dan dilaksanakan se-Indonesia. Karena pada hari koperasi hari koperasi bulan 12 Juli, nah itu serentak 80.000 kopdes diresmikan gitu. Nah misalnya, makanya kita pada pilihan kata awal ya, harus terbentuk dengan apapun gitu. Makanya kita kata awal perfect sempurna. Kalau kita melihat di sini ada menyanyikan Indonesia Raya, susunan kopdesnya kan macam-macam. Tapi kita dibatasi tanggal 31 Mei. Nah, di kabupaten sudah terbentuk semua. Nah, kalau ulun 2 wilayah CLU, CLS sudah mungkin dihadiri camat semuanya. Pada kalau pergantian CLS dulu pada bawa. Ini CLU main juga hari ini Sungai Puting dan Kaladan. Nah, jadi ulun hadir di sini dulu mungkin karena di wilayah CLU Pak. Sekalian ulun kan belum pernah ke sana. Jadi sekalian silaturahmi lah, Buas-Buas, Sawaja, Teluk Kau, apa-apa itu kan yang jauh-jauh itu. Nah, kemungkinan karena ke arah sana lah. Tapi ulun spesial dulu Baringin B ulun hadiri di sini. Kemudian
Mungkin langsung saja Pak lah, terkait Kopdes, Musdes tadi sudah disinggung bahwa ini wajib untuk dilaksanakan dan kita tanggal 31 Mei untuk kabupaten sudah ada berita acaranya itu, kemudian tanggal 30 Juni itu sudah bernotaris. Nah, jadi setelah ini kita lengkapi berita acara yang diperlukan, kemudian nanti disampaikan ke kecamatan dan ke dinas PMD. Mungkin ulun sampaikan sedikit terkait kita kemarin tangga untuk bapak-bapak atau yang kemarin tidak hadir kan. Nah kemarin kan yang diundang kepala desa, camat, kasih ekonomi, mungkin ada sekdes juga ada, terkait pembentukan Kopdes dan kepengurusannya. Kepengurusan ini minimal 5 dan ada keterwakilan perempuan. Kemudian pengawas itu minimal 3, ketua dewan pengawasnya itu ex officio, artinya melekat pada kepala desa. Itu sudah kepala desa, ex officio, ketua dewan pengawas. Jadi misal siapapun kena kepala desanya itu dia otomatis ex officio itu otomatis menjadi dewan pengawas. Mungkin ulun bacakan lah sedikit lah, maksudnya gambaran untuk pengurus Koperasi Merah Putih. Kalau pembentukannya insya Allah nyaman aja ya Allah Pak, ini dibentuk Koperasi Merah Putih Desa Baringin B, selesai. Kemudian pengurusnya, nah ini yang perlu penekanan pada pengurus. Ulun bacakan, pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus memenuhi syarat mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. Ya ini kan kondisi ideal ya kalau Pak, kita agak susah mencari yang orang berpengetahuan, misalnya berpengetahuan tentang koperasi. Siapa yang mendekati yang mungkin itu aja yang kita anggap mampu lah, karena ini ada amanah, itu tanggung jawab. Jadi kita akan bawa juga yang sembarangan, kemudian yang mungkin batasan usia pada datang belum baca gitu, nah cuman yang kita anggap mampu lah gitu. Misal walaupun yang ada pengalaman atau pengetahuan di koperasi, alangkah bagusnya jika ada mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahawan. Nah ini orangnya sebenarnya sosialnya juga harus tinggi selain tahu kewirausahawan, karena ini kita belum bicara gaji. Ya Pak, semalam ada kepala desa yang bertakun gajinya ada di TikTok 5 juta aja kan. Nah, jadi sudah ditanggapi oleh buan narasumber dari dinas koperasi kan, artinya kan tidak lagi bicara gaji itu karena tergantung lah, dan itu nanti akan menyusul di kemudian. Yang penting ini kita terbentuk dulu koperasinya, ada pengurusnya, ada badan hukumnya. Nah itu dulu belum bicara gaji, itu kan kita juga susahnya juga. Mudah-mudahan orang hakun dan kepala, dan ya ini memang tugas berat Bang Pak, tolong BPD dibantu. Nah, BPD dan kepala desa Merugi membantu mencari orang yang mau jadi pengurus itu Pak. Pengurus itu kan karena ada jadi sini di strukturnya di sini karena ada. Nah yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain dan pengawas. Nah jadi kada boleh ada keluarga atau keluarga pembakal, keluarga antar sesama pengurusnya kada boleh, harus orang lain. Tidak berasal dari unsur pimpinan desa, jadi kita anggap aja perangkat desa kada boleh masuk ya kalau dari ke pengurus yang lain aja, yang warga kita di desa aja ya Pak. Oke, di luar dari pemerintahan desa. Nah, ini tadi jumlah pengurus paling sedikit 5 orang, terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Kan ada pengurus, ada pengelola juga semalam kan. Nah, pengelola ini belum lagi kita hari ini juga atau kena kan, terus sampai pengurus dulu.
Nah ya, oke. Nanti sudah ada struktur pengurusnya, ketua, sekretaris, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota dan bendahara sudah ada. Kemudian yang ini yang penting tadi, yang pengawas koperasi desa Merah Putih harus memenuhi syarat. Tapi untuk ketua sudah eksekusi malah, jadi yang anggota pian yang dua mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi. Ini bahasa-bahasa idealis buku, di teks buku tuh ini ya. Mudah-mudahan ada, mudahan kawal kita mencari. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit. Jadinya pernah pegawai di koperasi, koperasinya pailit, kemana bangkrut, nah nggak dosa dibuat ya. Bisa jadi pengurus bumdes kan, tapi bumdesnya kada jalan kan sejenis saja tau. Sudah kalau kita bacain kerjanya, mau ngurus bumdes saja kacau, jangan dimasukkan di sini kan, nah itu. Kemudian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Ya sama aja, kadang sampai dihukum ini kan. Misalnya bumdes kan terkait apakah. Kemudian poin keempat, ketua pengawas koperasi desa Merah Putih dijabat oleh kepala desa sebagai ex officio pengawas koperasi. Jadi jabatan itu melekat karenanya kepala desa melekat langsung jadi pengawas koperasi. Mungkin kita harus gitu juga untuk bumdesma apalah. Ini bumdesma kita itu kan sebenarnya perlu penegasan pengawas ya Allah. Yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengawas lain dan pengurus sama aja dengan syarat tadi kan. Antar pengawas kada boleh berkeluarga, pengawas dengan pengurus kada boleh berkeluarga. Jumlah pengawas koperasi harus ganjil, paling sedikit 3 orang, 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Nah mungkin secara umum poinnya itu yang terkait pembentukan dan penetapan pengurus di pengurus koperasi Merah Putih di Desa Beringin B. Nah kebetulan ini ibu-ibu bapak dari Kabupaten Kota Sehat. Oke. Oh ini dalam rangka koperasi kan Kabupaten Kota Sehat nih. Aduh aja Pak. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Selamat datang Bu. Oke. Jadi ini Bu Desa Beringin B untuk Kecamatan Jatilaga Selatan yang pertama melaksanakan Muskes, musyawarah desa pembentukan koperasi Merah Putih. Karena kemarin tanggal 19 sudah sosialisasi dan kami diberi target tanggal 31 Mei itu sudah terbentuk semua koperasi di desa-desa, terutama tanggung jawab kami kan di Kecamatan CLS dan CLU itu sudah harus terbentuk. Mohon izin tadi kami sambil jalan, nah, jadi ulun hanya ada sambutan-sambutan dan sedikit arahan, dan intinya harapan kita semua Kopdes ini bisa terbentuk dulu dan ada susunan pengurusnya. Nah sebagai bahan untuk ditetapkan di notaris, karena notaris paling lambat 30 Juni sudah harus berbadan hukum, dan ini pun 3 hari setelah ini harus sudah masuk kan. Nah, 3 hari setelah ini harus sudah kita proses. Mungkin itu para sedikit pembuka lah, kata pembuka dari ulun, karena mungkin pasti dalam perjalanannya kita ada diskusi, ada pertanyaan dan ada pemaparan lebih lanjut dari pendamping dan dari kasih ekonomi nanti kan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah desa khusus pembentukan pengurus koperasi Merah Putih Desa Beringin B dengan ini dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat yang telah memberikan arahan dan membuka acara pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu arahan dari kasih yang berbeda. Yang pertama yaitu Ibu Pina. Waktu dan tempat kami berikan dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang ulun hormati Bapak Camat Jatiwaringin Selatan, yang ulun hormati Bapak Kepala Desa Baringin beserta aparat desa, yang ulun hormati Ibu Yanti, ini sudah kawan ulun Pak, melawan di dinas kesehatan, beliau bekas kasih kemudian kawan di KKS kemarin. Habis itu yang ulun hormati Bapak Kapolsek yang mewakili pendamping desa dan pendamping lokal desa Kecamatan Jatiwaringin Selatan, kemudian Ketua RT, Ketua BPD beserta seluruh anggota, serta ibu-ibu dari keterwakilan perempuan di desa Baringin. Alhamdulillah hari ini ulun memberikan sedikit dari yang dijelaskan sama Pak Camat tadi, kemudian Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah Baringin ini yang pertama. Yang pertama ini Bapak Ibu lah, pertama tuh para seluruh penyamannya sudah informasi itu dapat pemulihan baik. Lalu kita nih kawan melengkapi apa-apa yang diminta orang, karena target kita dari SE Kepala Dinas DPMD terbaru yang malam tadi baru kami terima. Ini Koperasi Merah Putih pemerintah desa bersama BPD. Jadi di sini BPD ini berperan aktif sebenarnya. Bersama BPD dapat memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa khusus dalam pembentukan Koperasi Merah Putih selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2025. Jadi kita kejar-kejaran, hari tanggal 20 kita ada 12 desa Kecamatan Jatiwaringin Selatan, mudah-mudahan bisa terbentuk sampai target yang kita bikinkan jadwal itu tanggal 28. Kemudian bersama BPD dapat segera memfasilitasi penyelenggaraan rapat pendirian dan rapat anggota Koperasi Desa Merah Putih selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2025. Jadi sebenarnya ada dua Pak di sini, ada musdes khusus pendirian, kemudian ada rapat anggota koperasi. Jadi langsung aja sebenarnya hari ini. Kemudian selambat-lambatnya juga rapat anggota melalui notaris terdekat dan selambat-lambatnya sudah berbadan hukum pada tanggal 30 Juni 2025. Jadi setelah musdes hari ini terlaksana, anggota-anggotanya sudah bersedia menjadi anggota koperasi, diharapkan sudah berbadan hukum selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2025. Jadi PR-nya keuntungan kita berdulu karena apa? Supaya lama lengkapi, ya kan? Siapa galak? Gue sekdes. Oke. Kemudian yang ulun perlu garis bawahi juga di sini. Hari ini kita ada dua berita acara. Yang pertama berita acara hasil musdesus. Kemudian yang kedua berita acara rapat pendirian dan rapat anggota. Kemudian daftar hadir juga tolong dikondisikan dua. Ada daftar hadir musdesus sama daftar hadir rapat pendirian rapat anggota. Fotokopi KTP pengurus koperasi dan pengawas itu perlu disiapkan dulu mulai sekarang. Kemudian ada informasi terbaru, kalau misalkan notaris itu ditunjuk langsung 3 orang, kemudian karena ulun tidak tahu regulasinya nih, apakah kita melengkapi persyaratan, kita antar ke DPMD yang urus ke notaris, atau kayak apa enak. Tapi yang pasti untuk seluruh Indonesia informasinya satu akte notaris itu paling wajib sudah seberatan itu diratakan 2.500.000. Jadi sebenarnya nota-nota akte notaris itu paling minim benar 6-10 juta Pak.
biasanya pembuatannya. Tapi karena ini impres dari presiden, jadi disamaratakan seluruh Indonesia. Itu cuma 2.500.000. Tapi kita tanggal 20 Juni sudah harus ada. Oke. Kemudian hari ini sebagai ulun memberi tataran upih ke kawan kita lah. Hari ini kita yang dibahas itu tentang kesepakatan nama koperasi. Jadi sesuai yang rapat kemarin, itu nama koperasi itu terdiri nama Koperasi Merah Putih disertakan dengan nama. Kalau di seluruh Indonesia ini ada dua, misalnya Baringimbe itu ternyata ada 2 atau 3, itu bisa ditambahkan dengan nama kecamatan. Misalnya Koperasi Merah Putih Desa Baringimbe, Kecamatan Tanimara Selatan. Tapi kalau Baringimbe kalau mau lihat cuma 1 rasanya. Ya. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang kedudukan alamat koperasi, pembahasan bentuk koperasinya. Jadi koperasi apa yang kita sepakati hari ini? Mungkin nanti Bu Yanti yang akan menjelaskan tentang kayak apa prosedur pembuatan koperasi. Kemudian pembahasan wilayah keanggotaan. Di sini Koperasi Merah Putih wajib berdomisili di desa. Jadi KTP-nya itu dibuktikan dengan KTP yang ada di Baringimbe. Kalau boleh orang luar masuk ke sini karena setiap desa sudah punya koperasi. Kemudian pembahasan jangka waktu berdirinya, kemudian usaha koperasi, kemudian membahas permodalan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah, dan juga modal pendirian koperasi. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas, kemudian pembahasan periode jabatan susunan pengurus dan pengawas, dan pembahasan anggaran dasar dari koperasi. Mungkin itu saja sekilas dari Yun. Mungkin dilanjutkan nanti sama Pak Herman dan Ibu Yanti. Jadi demikian dari ulun, salah hilap ulun minta maaf. Mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya mengucapkan kepada Ibu Bina yang telah memberikan arahan. Selanjutnya kami mintakan kepada pendamping desa atau TPP Kecamatan Jatinegara Selatan yang dengan ini disampaikan oleh Pak Herman. Waktu dan tempat kami berikan dengan segala hormat dan bersyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Bina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'd. Pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Tanimara Selatan, Kepala Desa Baringimbe, Ibu Kasih Ekonomi, seluruh jajaran pengurus PBD, perangkat desa, perwakilan dari Kapolsek Tanimara Selatan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kawan-kawan pendamping baik PD ataupun PLD. Poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan baik oleh Bapak Camat ataupun dari Ibu Kasih Ekonomi. Ulun mungkin gak ada banyak menyampaikan ini. Pertama, dasar hukum untuk pendirian Bumdes Kopdis IMPI ini kita sudah tahu itu adalah Impres Presiden nomor 9 tahun 2025 terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Yang mengejutkan kita adalah adanya surat edaran dari Menteri Keuangan pada tanggal 14 Mei 2025 kemarin. Salah satu poin yang sangat penting itu adalah kalau desa belum membentuk Kopdis MP sampai 31 Mei 2025, maka konsekuensinya adalah penyaluran dana desa tahap 2 itu ditangguhkan.